Halo Juventini. Juvetal kali ini kita akan membahas soal pertandingan atau hasil pertandingan Juventus versus Benfica di Liga Champions Grup H yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Benfica. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Kita masuk ke pembahasan Juventus versus Benfica. Secara spesifik, Juventus di babak pertama khususnya sampai menit 15-20 menit pertama, Juventus berhasil dan mampu menekan Benfica atau membuat para pemain Benfica bermain di bawah tekanan. Namun setelah terciptanya gol cepat dan beberapa peluang yang tercipta sampai menit ke-20-an atau menit 15-20, Juventus tiba-tiba menurunkan tempo permainan dan memberikan nafas kepada Benfica sehingga sampai berakhirnya pertandingan 90 menit sampai ke menit 90 berakhirnya pertandingan, Juventus tidak mampu kembali menekan Benfica dan Benfica berhasil membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan dan membuat tim tuan rumah Juventus tidak berkutik hingga peluit panjang ditiup oleh wasit yang memimpin laga. Bahkan parahnya Juventus bisa saja kalah mungkin 1-3, 1-4 di pertandingan tersebut. Kalau saya perhatikan, Juventus secara umum mempunyai masalah terhadap kondisi fisik para pemain dan mental. Ditambah pergantian pemain atau pemain yang diturunkan Mr. Allegri sangat membingungkan. Saya sudah mengatakan di video sebelumnya, kalau saya menjadi Mr. Allegri, saya tidak akan memaksakan Danilo bermain sebagai 3 back di sisi kiri, tapi mencoba Danilo sebagai pemain sayap kanan dan mencadangkan Juan Cuadrado. Terbukti Juan Cuadrado ini adalah pemain yang nanggung. Dalam menyerang dia tidak bisa efektif dan bertahan, sering melakukan blunder. Dan ditariknya keluar Juan Cuadrado dan mengembalikan posisi Danilo ke kanan, masuknya di kiri kiri, membuat Juventus sedikit hidup. Sayang tidak mampu menciptakan gol. Ada satu peluang yang sangat bisa dikatakan bisa merubah jalannya pertandingan, yaitu menjelang pertandingan berakhir, Bremer nyaris bisa menciptakan gol kedua untuk Juventus. Sayang bola yang ditendang oleh Bremer melambung tinggi di atas mistar gawang. Padahal itu duel 1 lawan 1. Namun terlepas dari peluang Bremer, saya ingin menggarisbawahi bahwa susunan pemain yang diturunkan Mr. Allegri sangat kurang tepat. Ditambah pergantian pemain sangat membingungkan, terutama saat Arkadiusz Milik ditarik keluar. Arkadiusz Milik sepanjang pertandingan dia adalah pemain yang paling aktif bermain dan merebut bola, membawa bola, menciptakan beberapa peluang dan termasuk gol yang diciptakan Juventus. Sampai ditariknya keluar Arkadiusz Milik tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia sedang lelah atau mengalami penurunan stamina. Bahkan yang harus ditarik itu menurut saya pribadi, kalau memang harus menarik seorang striker dan mengganti Moise Kean, harusnya mengganti Dusan Vlahovic. Jujur saja Dusan Vlahovic semalam tidak bisa berbuat banyak, selain karena tidak adanya servis dari rekan setim. Ketika Vlahovic mendapatkan bola, kontrol bolanya sangat buruk. Apakah Vlahovic secara mental, mungkin Vlahovic saat ini secara mental sedang dalam tekanan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Vlahovic di pertandingan saat menghadapi Salernitana harusnya dialah yang menendang atau mengeksekusi penalti, bukan Leonardo Bonucci, untuk tetap menjaga kepercayaan diri pemain. Dan terbukti saat menghadapi Benfica selama 90 menit nyaris Dusan Vlahovic tidak menyentuh bola. Sang pelatih Massimiliano Allegri, pasca pertandingan beliau mengatakan bahwa kita harus tetap tenang dan tidak banyak bicara dan kembali mempersiapkan ke pertandingan selanjutnya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Lagi-lagi Allegri mengucapkan hal-hal seperti itu, seolah-olah kita sebagai fans harus terus bersabar dan menunggu proses dari Mr. Allegri.
Dari banyak catatan, Juventus telah menciptakan rekor baru bersama Allegri di musim ini, yaitu 2 pertandingan pertama UCL mendapatkan hasil kekalahan. Ini adalah sejarah baru atau rekor baru Mr. Allegri bersama Juventus yang patut kita apresiasi. Setelah pertandingan pun, para penonton yang berada di Juventus Stadium mencemooh para pemain Juventus. Ini adalah hal pemandangan yang sangat jarang terjadi, terutama fans Juventus yang mencemooh pemain mereka sendiri. Ini adalah mungkin puncak kekesalan para penonton atau para fans melihat Juventus saat ini. Dan dari statistik, 7 pertandingan terakhir Juventus hanya memenangkan 1 pertandingan saat menghadapi Spezia. Selebihnya imbang dan kalah 2 kali saat menghadapi PSG dan Benfica. Jadi menurut opini saya pribadi, harusnya Juventus atau manajemen Juventus mengambil sikap yang tegas dengan situasi saat ini. Ketika para pemain tidak puas atau bahkan para penonton atau fans tidak puas dengan Mr. Allegri, harusnya manajemen bisa mengambil sikap yang tegas untuk meyakinkan para fans bahwa para manajemen ingin tetap Juventus menjadi lebih baik dengan cara mungkin mengganti pelatih. Banyak media juga mengatakan bahwa sudah waktunya Allegri dan Juventus berakhir. Ini adalah memalukan melihat Juventus bermain seperti ini. Salah satu tim dengan label tim tersukses di Italia, dan melihat pertandingan semalam atau hasil yang didapatkan Juventus musim ini di Liga Champions adalah hal yang sangat memalukan. Terlebih Juventus bermain di Juventus Stadium di kandang sendiri, dan secara statistik dalam segala hal atau dalam segala aspek Juventus kalah jauh dari Benfica. Seperti bahasa kasarnya, Benfica mengajarkan Juventus cara bermain sepak bola di rumahnya sendiri. Bahkan setelah pertandingan berakhir, tertangkap kamera atau Angel Di Maria mendekati Arkadiusz Milik dan merasa heran kenapa kamu diganti oleh Mr. Allegri. Dia mempertanyakan keputusan pelatih. Sampai video ini beredar, banyak kalangan mengatakan bahwa Juventus telah atau Massimiliano Allegri telah kehilangan ruang ganti. Ini adalah sudah saatnya mengganti pelatih. Banyak pemain pun sudah tidak percaya dengan pelatih, dengan keputusan pelatih, atau mempertanyakan keputusan pelatih. Jadi ketika pemain sudah mempertanyakan atau kondisi ruang ganti tidak kondusif, harus ada yang dibenahi. Biasanya kalau dalam tim sepak bola yang dibenahi itu adalah pertama adalah sang pelatih, sang juru taktik. Karena sang pelatih atau tugas pelatih bukan cuma sekedar menyusun strategi, menyusun formasi dan memainkan siapa pemain yang akan diturunkan. Tapi tugas utama pelatih adalah tetap menjaga ruang ganti tetap kondusif atau menjaga keharmonisan dalam ruang ganti. Dan saat ini Juventus di ruang ganti dari banyak sumber, bahkan sampai manajemen Juventus pun sudah terpecah. Jadi kita tunggu saja berita selanjutnya bahwa apakah ada keputusan resmi dari pihak manajemen klub atau bahkan Presiden Agnelli, apakah ingin mempertahankan Allegri, mengganti Allegri, ataukah mempunyai statement lain. Jadi kesimpulan saya pribadi soal perjalanan Juventus musim ini, saya bisa mengatakan saya sangat setuju jika Allegri out. Sangat dipertanyakan, atau kalian para fans Juventus yang masih percaya Massimiliano Allegri, apakah kalian lebih mencintai Allegri atau Juventus? Karena sampai saat ini Allegri benar-benar membuat Juventus sangat terpuruk dan tidak bisa berbuat banyak. Dari segi permainan tidak ada kreativitas, tidak ada semangat bermain, tidak ada grinta. Pemain mudah mudah capek, letih, entahlah. Para pemain mudah drop dan sang pelatih tidak bisa memberikan motivasi terhadap pemain, dan tidak adanya sisi pemimpin di lapangan. Bahkan seorang Leonardo Bonucci pun tidak mampu meningkatkan atau menjaga mental pemain lainnya. Kita butuh melihat Juventus yang sekarang, kita butuh perubahan besar. Bahkan mungkin dari pihak manajemen, bahkan Presiden Agnelli pun harusnya
sadar diri dengan apa yang terjadi saat Juventus saat ini. Menurut teman-teman seperti apa Juventus saat ini? Apakah kalian masih percaya Allegri atau tidak? Dan bagaimana sebaiknya Juventus ke depannya? Mungkin Juvetal kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve.